Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kalam mutiara dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang disebut dengan sahabat Nabi? Serta apa sajakah pesan-pesan yang mereka sampaikan untuk kita? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW penuh dengan pelajaran berharga, yang tidak hanya tercermin dalam tindakan, tetapi juga dalam kata-kata yang mereka ucapkan. Di balik kata-kata tersebut, tersimpan nasihat tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup sebagai muslim dengan penuh ketakwaan. Hingga saat ini, kata-kata mereka menjadi kutipan mutiara yang sangat berharga bagi setiap manusia yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Untuk mengetahui berbagai kata-kata mutiara dari para sahabat Nabi, maka simaklah penjelasannya kami berikut ini. Kalam mutiara Abu Bakar As-Siddiq. Kejujuran adalah kebenaran tertinggi, kebohongan adalah kepalsuan terbesar. Salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh dosanya. Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia mengundang kebahagiaan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Sesama muslim seharusnya hidup seperti layaknya saudara. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Kebenaran terbesar adalah kejujuran, dan kepalsuan terbesar adalah ketidakjujuran. Tidak boleh seorang muslim menghina muslim yang lain. Yang kecil pada kaum muslimin, adalah besar pada sisi Allah. Adalah hal yang memalukan, bahwa seekor burung justru bangun lebih awal daripada kamu di pagi hari. Ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran. Tanpa ilmu, amal itu tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Hidup akan berlalu, namun kematian sangatlah dekat. Waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah, dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Jangan memandang rendah kepada setiap muslim, bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun adalah besar di mata Allah. Amal kebajikan adalah pengawal kita, yang akan menjaga kita melawan serangan penderitaan. Bersedia menderita demi menghilangkan penderitaan orang lain adalah intisari dari kemurahan hati. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Mau bersusah payah untuk menghilangkan penderitaan orang lain adalah esensi sejati dari kemurahan hati. Ada kebesaran dalam rasa takut akan Allah, kepuasan dalam beriman kepada Allah, dan kehormatan dalam kerendahan hati. Memaafkan yang paling afdol adalah ketika kuat dan sanggup, dan sebaik-baik kesengajaan adalah ketika bersungguh-sungguh atau berniat. Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Tinggalkanlah musuhmu, dan waspadalah terhadap temanmu, kecuali yang terpercaya, karena orang kepercayaan adalah yang takut kepada Allah. Setiap segala sesuatu itu ada kelebihannya. Maka janganlah suka meremehkan dan merendahkan. Tingkah laku yang baik, adalah ketika seseorang tidak membutuhkan imbalan sebagai ganti atas perbuatan baik. Kesabaran adalah separuh dari iman. Takwa adalah kunci kesuksesan yang sejati, dan kebahagiaan yang abadi. Manusia tahu bahwa dirinya itu lemah, namun anehnya dia terus-menerus tidak taat kepada Allah yang Maha Kuat. Aku adalah manusia biasa, dan aku bukanlah manusia yang terbaik di antara kamu. Apabila kalian melihat perbuatanku benar maka ikutilah aku, namun bila kalian melihat perbuatanku salah, maka luruskanlah. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal yaitu berupa amal soleh,
maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Ikutilah jalan hidup yang ditunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suci kepadamu, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya itu adalah jalan yang benar. Seseorang yang takut untuk menangis, maka dia pun harus belajar untuk bersikap baik terhadap orang yang menangis. Bila telah masuk waktu sholat, berdirilah kalian menuju ke tempat apimu yang sedang menyala dan padamkanlah ia. Dengan mengerjakan sholat, seseorang akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Jangan sekali-kali menyalahi Allah dalam tanggungannya ini, atau Allah akan menjatuhkanmu tertelungkup ke dalam api neraka. Bersungguh-sungguhlah menyiapkan bekal untuk kematian, niscaya hidup pun akan berlimpah memberimu. 3 hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan dengan 3 hal lainnya, adalah kekayaan dengan berangan-angan, keremajaan dengan imitasi atau disemir, dan kesehatan dengan obat-obatan. Pahitnya dunia adalah manisnya akhirat, dan manisnya dunia adalah pahitnya akhirat. Seandainya seorang hamba melihat masa depan dan keadaannya di akhirat, tentu ia akan menahan syahwat dan tidak akan berpanjang angan. Kala Mutiara Umar bin Khattab. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Orang yang paling aku sukai, adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku. Jangan berlebihan dalam mencintai, sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci, sehingga membawa kebinasaan. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Menjauhi dosa itu lebih ringan, daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun ia tidak bermanfaat untukmu, ia tidak akan membahayakanmu. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah dengan siapapun, kecuali melalui ketaatan kepadanya. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri, dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Ketahuilah sabar itu ada 2, yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik, yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar, menahan diri dari yang diharamkan Allah. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Tidak ada yang lebih berharga dari waktu, karena waktu adalah kehidupan itu sendiri. Berbicara sedikit namun memberikan banyak manfaat, lebih baik daripada banyak bicara namun tidak ada hasilnya. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Doa adalah senjata orang mukmin. Ketahuilah, bahwa setiap langkah yang kita ambil akan dihitung di akhirat. Ketahuilah, bahwa kebahagiaan tidak akan ditemukan, selama kita terus mengejar dunia. Kebenaran selalu lebih baik daripada kebohongan, meskipun sulit untuk dihadapi. Jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, karena kesempatan itu mungkin tidak datang 2 kali. Kesabaran adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Jadilah orang yang bersyukur, karena syukur adalah kunci keberkahan. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian, karena ujian itu akan menguatkan kita. Kebesaran seseorang bukan ditentukan oleh kedudukannya, melainkan oleh akhlaknya. Tetap rendah hati meskipun meraih kesuksesan, karena kesombongan akan merusak segalanya. Sikap adil akan mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang. Jadilah orang yang bijaksana, karena kebijaksanaan adalah cahaya di tengah kegelapan. Berbuat baik kepada orang lain adalah bentuk ibadah. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah,
percayalah bahwa Dia akan memberikan solusi. Bersikaplah tegas dalam menjalani kehidupan, namun tetap lembut dalam memperlakukan orang lain. Jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu menyertai hamba-Nya yang bertakwa. Kejujuran adalah pondasi dari segala kebaikan. Ketika kita mendapat cobaan, percayalah bahwa Allah sedang menguji keimanan kita. Jadilah orang yang selalu berpikir positif, karena pikiran positif akan membawa hasil positif pula. Jangan pernah menyakiti hati orang lain, karena setiap sakit hati akan menjadi tanggungan di akhirat. Berusahalah sebaik mungkin, namun percayakan hasilnya kepada Allah. Jangan pernah menyerah dalam meraih impian, karena impian adalah motivasi dalam hidup. Jangan mendendangkan kesedihan, tetapi bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan Allah. Jadilah orang yang tulus dan ikhlas dalam berbuat kebaikan. Ketika kita bersabar dalam menghadapi cobaan, percayalah bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jangan pernah takut untuk berjuang, karena kesuksesan tidak akan datang tanpa usaha. Jadilah orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya, karena setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar pada akhirnya. Bersiaplah untuk hari esok, jangan biarkan hari ini sia-sia. Janganlah menjadi hamba dunia, namun jadilah hamba dari Tuhanmu. Tegurlah saudaramu dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki banyak harta, namun tentang hati yang tentram. Ketulusan adalah kunci dari setiap hubungan yang kokoh. Ketika engkau marah, ingatlah bahwa itu adalah bisikan setan, jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh amarah. Jadilah seperti bunga yang harum, meski terinjak tetaplah memberi manfaat bagi orang lain. Janganlah hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaksana yang baik pula. Ketika kau merasa lelah, ingatlah bahwa setiap langkahmu merupakan ibadah. Jadilah pribadi yang bisa menjadi panutan bagi orang lain. Jika engkau harus menempuh perjalanan hingga ke Cina untuk menuntut ilmu, lakukanlah. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Sesungguhnya di antara buah dari keimanan adalah kesabaran yang tinggi. Takwa adalah penjagaan dari Allah, seorang hamba tidak akan pernah mendapat kebahagiaan kecuali dengan takwa. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang, dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya adalah kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Takutlah kepada Allah di tempat yang sepi, lakukanlah perbuatan baik ketika sendirian. Tidak ada kekayaan yang lebih baik daripada kesabaran. Jadilah orang yang menjadikan tongkatmu lebih baik dari pedangmu. Kehidupan ini bagaikan tempat persewaan, jangan sampai kita lupa menyewa. Berhentilah mengejar dunia, dunia akan datang mengejarmu. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghentikanmu untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kejujuran adalah bukti keberanian. Ketika Tuhan memberi kamu kesulitan, Dia sedang mengajarkanmu kesabaran. Jangan pernah menyerah atas mimpi-mimpi indahmu, karena mimpi adalah bekal hidup. Kesulitan adalah waktu yang tepat untuk merenung dan memperbaiki diri. Jangan menunggu kebahagiaan, tetapi jadilah seseorang yang menciptakan kebahagiaan. Tidak ada keberhasilan tanpa tekad yang kuat. Kepercayaan diri adalah kunci untuk mencapai tujuan. Mimpi yang besar membutuhkan usaha yang besar pula. Kuatkan hatimu dengan ilmu, karena ilmu adalah sumber kekuatan. Kita tidak akan pernah meraih kesuksesan jika kita tidak pernah memulainya. Cinta Allah akan membuatmu segalanya terasa ringan. Keinginan yang kuat akan membuat janji-janji terwujud. Kegagalan adalah pembelajaran yang berharga, jangan pernah menyerah setelah gagal. Kebahagiaan datang dari kesyukuran.
Tetaplah rendah hati meski telah meraih kesuksesan. Sikap rendah hati mengantarmu kepada kebesaran hati. Keberhasilan bukan hanya milik orang yang cerdas, tetapi dari orang yang tekun dan gigih. Kebaikan akan menghilangkan keburukan. Jangan biarkan emosi mengontrolmu, tetapi kendalikan emosimu dengan kebijaksanaan. Kekurangan adalah cobaan, keluhuran adalah ujian. Jangan pernah takut untuk berdiri sendiri, jika keyakinanmu benar. Jadilah orang yang dapat diandalkan, karena itu adalah kunci kepercayaan. Jangan pernah mengeluh, karena setiap cobaan adalah rahmat. Keindahan hati akan membuatmu menjadi pemenang di dunia dan di akhirat. Janganlah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan janganlah takut kepada apapun kecuali kepada dosa-dosamu. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Janganlah engkau meremehkan dosa kecil, karena gunung terbentuk dari batu kecil yang saling bertumpuk. Cinta akan dunia adalah akar dari setiap dosa. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak memiliki rasa malu dan takut kepada Allah. Kebijaksanaan adalah kilauan cahaya yang terpancar dari keimanan. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, mungkin ia akan menjadi temanmu suatu saat nanti. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling taat kepada Allah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Janganlah berlebihan dalam berbuat kebaikan, nantinya bisa menjadi perbuatan yang sia-sia. Cinta adalah sesuatu yang bukan hanya dirasakan, namun juga harus diperjuangkan. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu mengalahkan ego. Cinta sejati adalah ketika kita mampu memaafkan kesalahan pasangan tanpa pamrih. Cinta sejati tidak hanya terlihat dalam kata-kata, namun juga dalam tindakan. Cinta itu indah ketika kita mampu menjadi sumber kebahagiaan untuk orang yang kita cintai. Cinta yang benar adalah cinta yang mampu bertahan dalam segala cobaan. Cinta sejati adalah ketika kita mampu mendukung pasangan kita tanpa syarat. Cinta itu bukan tentang memiliki, namun tentang memberi. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu membuat kita lebih baik. Cinta sejati adalah ketika kita mampu saling menghargai perbedaan. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu menemani dalam suka maupun duka. Cinta sejati adalah ketika kita mampu menjaga amanah hubungan. Cinta itu tidak pernah memaksakan, namun selalu memberikan pilihan. Cinta yang benar adalah cinta yang mampu membangun, bukan menghancurkan. Cinta sejati adalah ketika kita mampu menjadi tempat pelarian yang nyaman. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu memberikan kebahagiaan tanpa mengharap balasan. Cinta itu bukan tentang kepemilikan, namun tentang pengorbanan. Cinta sejati adalah ketika kita mampu saling menguatkan dalam kelemahan. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu membuat kita lebih sabar. Cinta sejati adalah ketika kita mampu saling memaafkan dengan tulus. Cinta itu tidak pernah memaksa, namun selalu memberikan kebebasan. Cinta yang benar adalah cinta yang mampu melihat kebaikan di dalam diri pasangan. Cinta sejati adalah ketika kita mampu saling mempercayai tanpa keraguan. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu membuat kita lebih rendah hati. Cinta sejati adalah ketika kita mampu bersyukur atas kehadiran pasangan dalam hidup kita. Cinta itu bukan tentang perasaan, namun tentang komitmen. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu menjadi sumber kekuatan. Cinta sejati adalah ketika kita mampu saling menghormati. Cinta yang benar adalah cinta yang mampu membuat kita lebih berempati. Cinta sejati adalah ketika kita mampu menjaga janji dan amanah dalam hubungan. Kala Mutiara Utsman bin Affan. Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, sebab kamu pasti berhasil. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Tamak adalah penyakit bagi orang yang tidak mampu kendalikan dirinya. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya, atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat Islam, kecuali orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang bosan dari membaca Al-Quran.
Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan pada saat senangmu. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan, pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Diamnya orang yang diam, lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif, ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Tidaklah seseorang menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah akan menampakkannya melalui raut mukanya, dan ketergelinciran mulutnya. Aku merasa cukup dengan pandanganku, sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Aku lebih senang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik, daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi soleh dan bersih. Hindarilah dari minuman keras, karena itu dari kunci kejahatan. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Segala sesuatu itu akan binasa. Dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dengan hak atau benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Setiap orang diberi masalah sesuai dengan kemampuannya. Ketika kaum muslimin terpecah belah, keimanan mereka akan goyah, dan akan kehilangan kekuatan persatuan di antara mereka. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Takutlah kepada Allah di dalam urusanmu, dan lakukanlah taat kepadanya dengan tulus. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat, sekaligus pintu keluar dunia, dan nikmat serta siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Aku lebih senang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Kalam Mutiara Ali bin Abi Thalib. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta, kamulah yang akan menjaganya. Seseorang yang putus asa melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Jangan pernah membuat keputusan dalam kemarahan dan jangan pernah membuat janji dalam kebahagiaan. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Bila engkau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu, daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu, dan ampuni yang bersalah padamu. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Kesucian hati nurani seseorang sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi pemimpin untuk bahtera hidupnya. Menjaga air muka adalah hiasan bagi orang miskin, sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya. Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. Kemarahan dimulai dengan kegilaan, dan berakhir dengan penyesalan. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya menjadi obat penyembuh. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Ada kalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka. Sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan kesabaran dan keyakinan. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya, bahkan pada tangan yang telah merusaknya.
Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Ilmu adalah harta yang tidak akan berkurang, jadi carilah sebanyak-banyaknya ilmu. Sabar itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Kehidupan itu cuma 2 hari. 1 hari berpihak kepadamu dan 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, janganlah bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah, karena keduanya adalah ujian bagimu. Seseorang itu dianggap manusia yang cakap apabila dapat memilih teman yang baik. Takwa adalah cahaya di hati yang menerangi, dan petunjuk di kehidupan yang gelap. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Jangan membenci apa yang tidak kamu ketahui, karena sebagian besar pengetahuan terdiri dari apa yang tidak kamu ketahui. Angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Sedikit tetapi rutin lebih baik, daripada banyak tetapi disertai rasa bosan. Semangat adalah setengah pencapaian. Orang yang banyak memberi akan banyak menerima. Cinta adalah ketulusan hati, bukan sekedar ucapan semata. Amal yang paling baik adalah yang paling dibenci nafsumu. Jika sang holik agung dalam pikiranmu, semua makhluk akan terlihat kecil di matamu. Hati dapat berbolak-balik. Ketika hati telentang merasa baik, bawalah ia untuk melakukan segala ibadah sunnah. Saat hati berbalik, batasilah segala geraknya dengan melakukan ibadah wajib. Hati akan berpaling seperti berpalingnya tubuh. Karena itu, carilah puncak-puncak hikmah untuk menggenapkan hatimu. Cinta adalah ketulusan hati, bukan sekedar ucapan semata. Cinta tidak pernah meminta untuk menanti, karena cinta hanya mengambil kesempatan atau tentang merelakan. Jika kamu bahagia dan mengingat seseorang, itu berarti kamu mencintai orang tersebut. Jika kamu sedih dan mengingat seseorang, itu berarti orang tersebut mencintaimu. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Cinta yang hakiki adalah cinta yang mampu menjaga kehormatan dan kehendak Allah. Apa yang menjadi milikmu, akan menemukanmu. Sesungguhnya wanita sanggup menyembunyikan cinta selama 40 tahun, namun tidak sanggup menyembunyikan kebencian walau hanya sesaat. Orang yang rupawan tidak selamanya orang baik, tapi orang yang baik selalu rupawan. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu akan menjadi musuh. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan menjadi kekasih. Jangan pernah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Orang yang tidak bisa bersabar akan dihancurkan kesulitan. Orang yang sabar pasti menang, meski butuh waktu cukup lama. Dimanapun Anda berada, kematian akan menyusul, bahkan jika Anda berada di dalam menara dengan konstruksi yang tinggi. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya-lah kami akan kembali. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya-lah kamu akan dikembalikan. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahui. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Mintalah rezeki dengan bersedekah. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Menjaga air muka adalah hiasan bagi orang miskin, sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Setiap wadah akan menyempit ketika diisi, kecuali wadah ilmu yang akan semakin luas. Orang yang berakal adalah yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu banyak kata-kata, begitu sedikit pelajaran. Sungguh aneh orang yang berputus asa, sementara ia punya kesempatan untuk memohon ampunan. Dosa paling besar adalah yang paling mengusik hati pelakunya. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.
Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Namun, amal kebaikan yang bertahan lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik harapannya. Orang yang layak diberi wewenang untuk menegakkan perintah Allah adalah orang yang tidak berleha-leha, tidak bermalas-malasan, dan tidak suka mengikuti hasrat perut. Perangkat seorang pemimpin adalah keluasan dada. Bermusyawarah, berarti berbagi pikiran dengan orang lain. Semakin sempurna akal seseorang, semakin sedikit ia bicara. Kebinasaan akan menimpa orang yang mengutamakan pikiran dan pendapat dirinya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kebenaran tanpa kekuatan adalah lemah, dan kekuatan tanpa kebenaran adalah kezoliman. Jika engkau melihat engkau akan terlihat, engkau akan mendapat petunjuk jika mencarinya, dan engkau akan didengar jika kau ingin didengar. Aib paling besar adalah kembali melakukan keburukan yang pernah kau lakukan. Di antara amal terbaik seorang hamba adalah menjalankan apa yang diketahuinya. Manusia adalah musuh bagi apa-apa yang tidak diketahuinya. Seorang manusia tersembunyi di balik lisannya. Ada dua pecandu yang tidak akan pernah merasa kenyang, orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari harta. Tidak ada kebaikan bagi orang yang diam saat berhadapan dengan hukum. Tidak ada kebaikan bagi orang yang banyak cakap tentang kebodohan. Barang siapa yang mengenakan rasa malu sebagai pakaiannya, manusia tidak akan melihat aibnya. Binasalah orang yang tidak mengetahui kadar dirinya. Seseorang tidak dianggap jujur, hingga ia menjaga saudaranya dalam tiga hal, dalam kesulitannya, dalam ketidakhadirannya, dan dalam kematiannya. Seburuk-buruknya saudara adalah yang menjadi beban bagi saudaranya. Orang yang mempermalukan seorang mukmin, berarti ia telah memisahkan diri darinya. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kala mutiara dari para sahabat Nabi lainnya. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam, ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh, dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Seseorang itu dalam agama temannya, maka hendaknya setiap orang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia ajak berteman. Ilmu tanpa akhlak seperti pohon tanpa buah. Sabar adalah cahaya. Takwa adalah jalan menuju kebahagiaan sejati, dan keberhasilan yang abadi di akhirat. Abu Hurairah berkata, ilmu adalah cahaya yang Allah tempatkan di hati siapa yang ia kehendaki. Takwa adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi godaan dan cobaan. Tidak ada karunia yang lebih baik dan lebih besar daripada kesabaran. Seseorang akan mengikuti agama temannya, maka hendaknya setiap orang di antara kalian memperhatikan siapa yang ia ajak berteman. Anas bin Malik berkata, "Pergilah ke penjuru bumi untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sesungguhnya kekuasaan itu berada di atas kesabaran." Orang yang beriman itu pun disebut orang yang beruntung, karena dia tidak pernah merasa rugi ketika dia mengambil sahabat dan teman. Salman Al-Farisi berkata, 3 kelompok manusia yang membuatku heran hingga tertawa. Yang pertama, orang yang senantiasa mengangan-angankan dunia, padahal kematian selalu mengejarnya. Yang kedua, orang yang lalai, padahal semua perbuatannya tidak akan dilalaikan, dan hak itu akan dibalas. Yang ketiga, orang yang tertawa, padahal dia tidak tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memelihara alam semesta, murka atau ridho kepadanya. Abu Darda berkata, sesungguhnya ilmu adalah harta, dan warisan para nabi. Takwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja, karena Dia Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Abu Sa'id Al-Hudri berkata, jangan berteman dengan kecuali yang beriman, dan jangan membiarkan makananmu dimakan kecuali oleh orang beriman. Jangan berteman dengan kecuali yang beriman, dan jangan membiarkan makananmu dimakan kecuali oleh orang beriman. Tolhah bin Ubaidillah berkata, takwa adalah perlindungan dari kedengkian dan kebencian, sehingga membawa kedamaian dalam hati. Jangan bermusyawarah kepada orang bakhil dalam silaturahim, jangan minta pendapat kepada yang penakut dalam berperang, dan jangan bertanya kepada anak muda tentang masalah jariah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, takwa adalah pilar kehidupan yang kuat, dan landasan yang kokoh dalam menghadapi kesulitan.
Uqbah bin Amir berkata, tidak ada kekayaan yang lebih baik daripada ilmu pengetahuan. Abdullah bin Abbas berkata, ilmu adalah kunci untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Abdullah bin Mas'ud berkata, takwa adalah pondasi yang kokoh dalam membangun kehidupan yang sejahtera. Orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang beribadah. Dari Abdullah bin Walid rahimahullah berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Hujairah rahimahullah menceritakan dari ayahnya, yakni Hujairah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ketika sedang duduk bermajelis beliau berpesan, sesungguhnya kalian berada di tengah perjalanan malam dan siang, dalam umur yang terus berkurang, dan dalam berbagai amal yang selalu dijaga, sedangkan kematian senantiasa datang dengan tiba-tiba. Barang siapa yang menanam kebaikan, niscaya dia akan memetik kebahagiaan, dan barang siapa yang menanam kejelekan, niscaya dia akan memetik penyesalan. Setiap orang yang menanam, akan mendapatkan sesuai apa yang dia tanam. Orang yang berlambat-lambat tidak akan bersegera mendapatkan bagiannya, dan orang yang rakus tidak mampu mendapatkan apa yang belum ditetapkan baginya. Barang siapa yang dikarunia kebaikan maka Allah lah yang memberinya, dan barang siapa yang dijaga dari kejelekan maka Allah lah yang menjaganya. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mulia, dan para fuqaha ahli fikih adalah pembimbing umat, dan duduk bermajelis dengan mereka adalah sebuah keutamaan. Dari Abu Iyas al-Bajali rahimahullah berkata, aku mendengar Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menonjolkan dirinya karena sombong, niscaya Allah akan merendahkannya. Barang siapa yang bersikap tawadu karena ketundukannya, pasti Allah akan mengangkatnya. Sesungguhnya para malaikat memiliki bisikan, begitu juga dengan setan. Bisikan malaikat adalah yang menjanjikan kebaikan dan membenarkan kebenaran, maka jika kalian melihatnya, pujilah Allah Azza wa Jalla. Adapun bisikan syaitan adalah menakut-nakuti dengan kejelekan, dan mendustakan kebenaran, dan jika kalian melihat hal itu, maka berlindunglah kepada Allah. Dari Imran bin Abi Ja'ad rahimahullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya manusia telah memperindah ucapannya, maka barang siapa yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya, maka itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Namun barang siapa yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, itulah orang yang mencela dirinya sendiri. Dari Musayyab bin Rafi rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh, aku sangat benci melihat seorang pengangguran yang tidak bekerja untuk dunianya, dan tidak pula beramal untuk akhiratnya. Dari Qasim bin Abdurrahman rahimahullah, dan Hasan bin Sa'ad rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh, aku menduga bahwa seseorang yang lupa terhadap ilmu yang telah diketahuinya adalah karena dosa yang dilakukannya. Dari Aun bin Abdillah rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Dohak bin Muzahim rahimahullah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seorang pun di antara kalian, melainkan hanya seorang tamu dan hartanya hanyalah barang pinjaman. Seorang tamu pasti akan pergi dan barang pinjaman akan dikembalikan kepada si pemiliknya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Haitsamah rahimahullah, ia berkata, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kebenaran itu berat namun lezat akibatnya, sedangkan kebatilan itu ringan, namun buruk akibatnya. Betapa banyak syahwat sesaat yang mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Dari Anbas bin Uqbah rahimahullah, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang lebih perlu untuk lama dipenjarakan daripada lisan. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari ayahnya yakni Abdullah bin Mas'ud berkata, ada seorang laki-laki yang mendatangi Abdullah bin Mas'ud lalu berkata, wahai Abdurrahman, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat singkat lagi penuh manfaat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan berjalanlah bersama Al-Quran kemanapun ia berjalan. Barang siapa yang membaca kebenaran terimalah, sekalipun ia berasal dari orang yang jauh lagi dibenci. Dan siapa yang membaca kebatilan kepadamu, maka tolaklah ia, sekalipun ia berasal dari orang tercinta lagi terdekatmu. Wasiat Abdullah bin Mas'ud kepada putranya. Wahai Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, aku berwasiat kepadamu dengan 5 hal,
Maka jagalah wasiat ini dariku. Tampakkanlah rasa putus asa kepada manusia, karena itu adalah kekayaan yang berlimpah. Tinggalkanlah meminta hajat kepada manusia, karena itu adalah kemiskinan yang nyata. Tinggalkanlah hal-hal yang memerlukan permintaan maaf, dan jangan lakukan itu, jika kamu bisa. Pastikan setiap hari yang datang kamu lebih baik dari hari kemarin, maka lakukanlah. Dan ketika kamu sholat, sholatlah seperti sholat perpisahan, seolah-olah kamu tidak akan sholat lagi setelahnya. Abdurrahman bin Auf berkata, kekayaan adalah amanah, bukan untuk ditimbun tapi untuk dibagikan. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah keberkahan. Berbagi kebahagiaan lebih berharga daripada menumpuk kekayaan. Harta yang paling berharga adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kaya harta tanpa kaya hati, hanya akan membawa kesengsaraan. Kejujuran adalah modal utama dalam berbisnis. Cari keberkahan, bukan sekedar keuntungan. Berbisnis bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk membantu sesama. Rezeki sudah diatur Allah, tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Jangan pernah meremehkan usaha kecil, karena dari situlah kesuksesan dimulai. Rendah hati adalah perhiasan orang beriman. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Kemuliaan seseorang dilihat dari akhlaknya, bukan dari hartanya. Berbuat baiklah tanpa mengharap balasan. Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan sejati. Hidup di dunia hanyalah sementara, maka persiapkanlah bekal untuk akhirat. Jadikan akhirat sebagai tujuan utama kehidupan. Harta dunia akan ditinggalkan, dan amal kebaikanlah yang akan menemani. Jangan terperdaya kemewahan dunia yang sementara. Hidup sederhana di dunia untuk meraih kemuliaan di akhirat. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Teruslah menuntut ilmu sepanjang hayat. Amalkan ilmu yang dimiliki agar bermanfaat. Jadikan ilmu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Berbagi ilmu lebih berharga dari berbagi harta. Kesabaran adalah kunci meraih kesuksesan. Hadapi setiap ujian dengan ketabahan. Kesulitan adalah batu loncatan menuju kemudahan. Bersabarlah, pertolongan Allah pasti datang. Jadikan kesabaran sebagai senjata menghadapi kehidupan. Keluarga adalah harta paling berharga. Perkuat tali persaudaraan sesama muslim. Berbuat baiklah kepada kerabat dan tetangga. Jadikan rumah sebagai surga bagi keluargamu. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Pemimpin yang baik mengutamakan kepentingan rakyat. Jadilah pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Kepemimpinan adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpin. Musyawarah adalah kunci kepemimpinan yang bijaksana. Berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tegakkan kebenaran walau pahit rasanya. Jadikan harta sebagai sarana perjuangan di jalan Allah. Berkorban demi agama adalah investasi akhirat. Teruslah berjuang hingga akhir hayat. Hadis dan sejarah terkait Nabi Muhammad tentu tak lepas dari keterangan para sahabat beliau. Kebanyakan kita kenal sahabat Nabi yang populer, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, atau setidaknya yang kerap disebut dalam pelbagai kisah seperti Abu Hurairah dan Bilal bin Robah. Namun ketika diminta menyebutkan lebih banyak nama, tentu pengetahuan kita terbatas. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat hadis menyatakan, bahwa kaum terbaik adalah kaum yang berada semasa dengan beliau, kemudian berturut-turut kaum setelahnya. Secara sederhana, sahabat kita pahami sebagai orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Karena kedekatan dan pengetahuan mereka terhadap Nabi, peran sahabat begitu istimewa, khususnya dalam kajian hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isobah fi Tamyizi Sohaba menyebutkan, bahwa sahabat Nabi adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam, dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Dalam rangkaian sanad hadis, penyebutan sahabat berada di urutan setelah Nabi. Peran mereka baik sebagai orang yang melaksanakan suatu hal di depan Nabi, atau menjadi orang yang menyampaikan apa yang didengar dan dilihat dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan di awal, umumnya sahabat Nabi adalah yang populer dikisahkan, semisal 10 orang yang dikabarkan Nabi masuk surga, atau yang dikenal sebagai Al-Mubasysyarun bil Jannah. Selain itu,
Sosok sahabat juga diketahui dari penyebutan dalam hadis, seperti kaum yang bersama Nabi saat Perang Badar, lalu tokoh seperti Abdullah bin Umi Maktum, Ukasyah, Dimam bin Salabah, Ka'ab bin Malik, dan masih banyak yang lainnya. Sebagian ulama menambahkan kriteria lebih detail, untuk menggolongkan peran dan posisi para sahabat. Ada yang menyebutkan bahwa sahabat Nabi yang lebih utama, adalah orang yang dalam waktu lama bergaul bersama Rasulullah, tulul mujalasah atau tulul syuhbah, atau yang pernah berperang bersama beliau. Dalam hal ini, keterangan sahabat tentang sejawatnya, atau pengakuan pernah berjumpa Nabi semasa beliau hidup, menjadi cara kita mengetahui sosok sahabat, yang bisa ditelaah dalam kitab biografi perawi hadis. Mengetahui bahwa pengertian sahabat adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, tentu jumlahnya sangat banyak sekali, tidak terbatas pada sosok yang populer dikisahkan saja. Beberapa ulama hadis, seperti Abu Zur'ah Ar-Razi mengemukakan, bahwa jumlah sahabat tak kurang dari 100.000 orang. Jumlah ini tentu dengan mempertimbangkan luasnya perjalanan Nabi, dan interaksi beliau dengan masyarakat di berbagai daerah. Demikian pengertian sahabat menurut kalangan ahli hadis, dan tentu berkat peran dan keteguhan hati dalam dakwahkan dan memperjuangkan ajaran Islam, mereka menjadi wasilah kita di masa sekarang kepada teladan Rasulullah Muhammad SAW. Keistimewaan para sahabat Nabi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, betapa Nabi Muhammad telah memuji para sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak memuji para sahabat Nabi, sebagaimana terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Jika Allah dan Rasul-Nya memuji mereka, tentunya memuliakan para sahabat Nabi sudah selayaknya dilakukan oleh umat Islam. Beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar berita-berita yang menyedihkan, bahwa ada sekelompok faham dalam Islam yang telah menista para sahabat Nabi, yang telah dikuburkan di Suriah dan di Libya. Di Libya, makam para sahabat Nabi dibongkar, dihancurkan, bahkan ada yang sampai jasadnya terangkat dari lubang kuburan. Bukankah seharusnya sebagai muslim memuliakan para sahabat Nabi, minimal dalam ucapan kita menambah gelar mulia radhiyallahu anhu, ketika salah satu nama dari mereka ada yang disebut. Misalnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan masih banyak yang lainnya. Yang dimaksud dengan istilah sahabat Nabi adalah, yakni seseorang yang melihat Rasulullah SAW dalam keadaan Islam, yang meriwayatkan sabda Nabi. Meskipun ia bertemu Rasulullah tidak dalam tempo yang lama, atau Rasulullah belum pernah melihat ia sama sekali. 4 sahabat Nabi yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajmain. Tentang jumlah orang yang tergolong sahabat Nabi, Abu Zur'ah Ar-Razi menjelaskan, 40.000 orang sahabat Nabi ikut berhaji wada bersama Rasulullah. Pada masa sebelumnya, 70.000 orang sahabat Nabi ikut bersama Nabi dalam Perang Tabuk. Dan ketika Rasulullah wafat, ada sejumlah 114.000 orang sahabat Nabi. Para sahabat Nabi adalah manusia-manusia mulia. Imam Ibnu Katsir menjelaskan keutamaan sahabat Nabi. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh para sahabat Nabi itu orang yang adil. Karena Allah telah memuji mereka dalam Al-Quran. Juga dikarenakan banyaknya pujian yang diucapkan dalam hadis-hadis Nabi, terhadap seluruh akhlak dan amal perbuatan mereka. Juga dikarenakan apa yang telah mereka korbankan, baik berupa harta maupun nyawa, untuk membela Rasulullah SAW. Terdapat pujian Allah terhadap para sahabat Nabi dalam Al-Quran, diantaranya pada ayat berikut ini. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah, ayat 100. Jika kita telah memahami betapa mulia kedudukan para sahabat Nabi, dan kita juga tentu paham bahwa tidak mungkin ada orang yang lebih memahami perkataan dan perilaku Nabi, selain para sahabat Nabi, maka tentu pemahaman yang paling benar terhadap agama Islam ada pada mereka. Karena merekalah yang mendakwahkan Islam, serta menyampaikan sabda-sabda Nabi SAW, hingga akhirnya sampai kepada kita. Merekalah penghubung antara umat Islam dengan Nabi-Nya. Oleh karena itu, sungguh aneh jika seseorang berkeyakinan atau beramal ibadah, yang sama sekali tidak diyakini dan tidak diamalkan oleh para sahabat Nabi,
Lalu dari mana ia mendapatkan keyakinan itu? Apakah Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya? Padahal turunnya wahyu sudah terhenti, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita perlu menyadari bahwa mengambil metode beragama Islam yang selain metode beragama para sahabat Nabi akan menjerumuskan kita kepada jalan yang menyimpang dan semakin jauh dari ridho Allah Ta'ala, sedangkan jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi. Setiap hari kita membaca ayat, "Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus," yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah, ayat 6 hingga 7. Yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, adalah yang disebutkan dalam Surat An-Nisa, ketika Allah berfirman, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'ut tabi'in, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuji dan memuliakan para sahabatnya. Beliau bersabda, "Kebaikan akan tetap ada selama di antara kalian ada orang yang pernah melihatku dan para sahabatku, dan orang yang pernah melihat para sahabatku, tabi'in, dan orang yang pernah melihat orang yang melihat sahabatku, tabi'ut tabi'in." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang ada pada zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka." Dan masih banyak lagi pujian dan pemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya, yang membuat kita tidak mungkin ragu lagi bahwa merekalah umat terbaik, masyarakat terbaik, dan generasi terbaik umat Islam. Berbeda dengan kita yang belum tentu mendapat ridho Allah dan baru kita ketahui kelak di hari kiamat, para sahabat telah dinyatakan dengan tegas bahwa Allah pasti ridho terhadap mereka. Maka yang layak bagi kita adalah memuliakan mereka, meneladani mereka, dan tidak mencela mereka. Imam Abu Hanifah berkata, "Manusia yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali." Kemudian, kita wajib menahan lisan kita dari celaan terhadap seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh menyebut mereka kecuali dengan sebutan-sebutan yang indah. Lebih lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan engkau cela sahabatku. Andai ada di antara kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, tetap tidak akan bisa menyamai pahala infak sahabatku yang hanya 1 mud, atau 1 genggam, bahkan tidak menyamai setengahnya." Dalam Matan Ushul As-Sunnah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, "Asas Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut kami, adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meneladani mereka, dan seterusnya." Beliau juga bersabda menjelang hari-hari wafatnya, "Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, lalu mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun ia dari kalangan budak Habasyah. Sungguh orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mereka telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Serta jauhilah perkara yang diada-adakan, karena ia adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Para sahabat Nabi adalah penyambung ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah ini adalah contoh-contoh ucapan dari sahabat Nabi, yang berdasarkan dari ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, imam-imam muslimin dan bagi muslimin umumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerakan siksaannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya,
maka ia menangguhkannya sampai pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkah aku menceritakan tentang dosa terburuk?" Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang bersandar kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan." Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga." Seseorang berkata, "Bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya." Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, siapakah di antara kaum muslimin yang paling utama?' Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Siapa yang selamat semua orang Islam dari kejahatan, lidah dan tangannya.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk bagaikan pembawa minyak misik dan peniup api. Maka pembawa misik itu ada kalanya memberi kepadamu, atau engkau memberi kepadanya, atau engkau mendapat bau harum daripadanya. Adapun peniup api maka kalau tidak membakar pakaianmu, maka kau akan mendapatkan bau busuk daripadanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah kalam-kalam penuh hikmah dari para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Semoga nasihat-nasihat beliau dapat menjadi penuntun bagi kita, agar kita selamat dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.